Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santri dan santriwati Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar yang sama-sama berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat iman dan hidayah, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salat fardu zuhur. Kemudian salawat dan salam senantiasa dan selalu kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan salawat Allahumma shalli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kajian kultum kita sebelum kita melaksanakan kewajiban kita salat fardu zuhur, mari kita gunakan i'tikaf kita, pendengaran dan penglihatan kita dalam kajian majelis ilmu ini, dan kita yakin dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah. Siapa yang menuntut ilmu, berjalan untuk mendengarkan ilmu, maka sahalallah, Allah akan mudahkan tariqan ila jannah, jalannya untuk masuk ke dalam surga. Maka pada kesempatan ini Ustaz akan membahas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu nahwu atau ilmu qawaid, ya. Jadi ilmu nahwu dan ilmu qawaid yang mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa berkesan. Ilmu qawaid atau ilmu nahwu ini adalah salah satu ilmu yang sangat penting yang menjadi ciri khas dari pondok pesantren. Salah satunya adalah pondok pesantren Islamic Center yang kita cintai. Jadi kalian, apalagi yang jurusan PK atau jurusan umum, mari kalian tuntut gali kembali ilmu dari guru-guru para asatiz yang ada di pondok kita ini. Sudah ada Ustaz Dewi Ferdian, Ustaz Adil Hamarjoni yang tamatan langsung dari negeri Kinanah, Mesir. Ambil ilmunya. Karena ilmu nahwu ini kenapa penting? Dulu ada nama seorang ulama namanya Imam Sibawayhi. Imam Sibawayhi. Pernah dengar? Imam Sibawayhi ini namanya Amr ibn Abbas. Dia terkenal dengan ahli tata bahasa. Dia menguasai ilmu nahwu ini. Dalam riwayat dikatakan Imam Sibawayhi ini ketika dia meninggal, malaikat tak mampu untuk bertanya kepadanya. Jadi malaikat tak mampu bertanya. Ketika ditanya, ma rabbuka? Tanya dia, apa yang Rabb katanya? Saya tak yakin dia ditanya. Ya. Karena saking hebatnya, saking luasnya ilmu dari Imam Sibawayhi ini. Ini bersyukur kalian bisa menjadi anak pondok pesantren Islamic Center, apalagi jurusan PK. Jangan anti, jangan takut dengan ilmu nahwu, karena ilmu nahwu adalah kunci untuk membaca kitab, dan kitab itulah, ya, kitab pondok itulah yang menjadi gudangnya itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan membaca sedikit tentang dalam kitab Matan Jurumiyah bab ma'rifatil alamatil i'rab, tanda-tanda i'rab, tanda-tanda orang mulia itu ada 4. Kita hubungkan dengan kitab dalam Matan Jurumiyah bab ma'rifati alamatil i'rab. Apa artinya itu? Bab tentang tanda-tanda alamat i'rab. Jadi tanda-tanda orang mulia itu, ya, kalau dihubungkan dengan kitab
di dalam matan dunia tadi itu ada 4. Jadi alamat i'rab itu ada 4. Yang pertama hurufnya apa? Yang pertama hurufnya adalah dhammah. Dhammah berasal dari kalimat dhad dan mim. Dhammah. Apa arti dhammah itu? Artinya berkumpul. Kalau dicari di kamus arti dhammah, dhad, mim, maka artinya adalah berkumpul. Jadi kalau tengok ciri-ciri alamat i'rab itu ada 4 dan ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya, yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ditengok dari kitab ini yang pertama adalah huruf dhammah. Dhammah itu artinya adalah berkumpul. Artinya apa? Tanda orang mulia yaitu dia suka berkumpul dengan orang-orang yang saleh, orang yang baik. Jadi bisa dikaitkan semuanya. Ya, jadi tanda-tanda orang yang mulia kalau ditengok dari alamat i'rab, huruf pertama adalah huruf dhammah. Ciri-cirinya dhammah itu asal katanya artinya adalah berkumpul. Artinya apa? Orang yang dimuliakan oleh Allah, dia orang yang suka berkumpul bersama dengan orang yang baik, teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik, yang saleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kebaikan. Itu ciri-ciri orang yang mulia. Satu. Yang kedua, apa alamat i'rab itu? Yang kedua, tanda-tanda i'rab itu adalah huruf waw. Iya. Ngamu emang? Iya, huruf waw. Waw, coba tengok huruf waw. Coba huruf waw bentuknya. Bentuknya besar, kemudian agak merunduk. Iya kan? Artinya apa? Simbol dari apa? Maksudnya walaupun kita besar, walaupun kita punya kelebihan, tapi dia merunduk. Dia tawadu, tidak sombong. Jadi ciri-ciri orang yang mulia itu, meskipun dia punya kelebihan, punya keistimewaan, dia tidak sombong, dia tawadu. Jadi mentang-mentang badannya besar, dia pula yang mengajo soal kan, dinyoin lembaga. Ikut, tidak ciri-ciri orang mulia. Mentang-mentang dia pintar dalam kelas, orang lain dianggapnya sepele semuanya. Itu bukan orang yang mulia. Karena ciri-ciri alamat i'rab itu, ciri-ciri orang mulia itu kalau dikaitkan ilmu nahwu adalah huruf waw. Waw itu simbolnya hurufnya besar, tapi dia merunduk ke bawah, sujud dia. Artinya apa? Orang yang mulia itu meskipun dia punya kelebihan, dia punya keistimewaan, tapi dia tawadhu, tidak sombong. Lanjut, kita singkat saja karena kultum namanya. Ingat saja. Apa kaji saya itu kultum tuh? Alamat i'rab ada 4. Itu simbol-simbol dari sikap orang yang dimuliakan. Yang pertama adalah huruf dhammah. Dhammah itu artinya berkumpul. Orang yang mulia itu orang yang suka berkumpul dengan orang yang baik, orang yang saleh. Kalau kawan dia mencari kawan yang baik. Walaupun ada kawan yang tak baik, dia usahakan kawan itu menjadi baik. Ya. Yang ketiga, apa huruf alamat i'rab itu? Yang ketiga alif. Alif itu bentuknya seperti apa? Tegak lui. Tegak lurus. Maksudnya apa? Simbol dari walaupun cobaan menghadangnya, dia tetap tegak berdiri bagaikan alif. Tidak mau dia jatuh. Dia tahan uji. Ya, itu simbol dari sifat huruf alif itu. Cuma tengok alif tegak aja. Contoh aku kok badai menghadang, contoh apa pun masalah yang menghadang inyo tak tahu putus asa. Dia tidak cepat putus asa. Apapun masalahnya di asrama, makanannya cuma adu-adu aku aja kan, kerupik aja geribit. Itu kan geribitnya. Loh, makan nasinya sambalnya. Meskipun kadang-kadang makanan tak enak, tidur tak nyenyak, kawan-kawan kadang pengeconan tu belau. Kadang-kadang banyak kawan nih. Kadang kawan bisa dilawan kadang kan. Aturan kan nasi itu hantam juga kan. Tak nyeleo perasaan awak nengok kan. Jadi itu apapun masalah yang dihadapi,
Kalau jadi seorang santri, apapun masalahnya, dia tetap akan tegak berdiri, dia akan menghadapi masalah itu, dia kembalikan kepada Allah. Simbol dari sifat alim, alamatul i'rab. Paham? Nah, terakhir, apa alamat i'rab yang terakhir? Huruf nun. Huruf nun. Nunnya seperti apa? Simbolnya bentuknya seperti apa? Seperti mangkuk. Seperti mangkuk. Maksudnya apa? Kita harus mengangkat tangan seperti nun, menengadahkan tangan seperti mangkuk. Artinya apa? Kita harus banyak berdoa kepada Allah. Karena doa silahul mu'min. Doa itu senjata kita orang beriman. Tadi kita sudah baca surah Yasin. Setelah kita salat baca surah Yasin. Setelah baca surah Yasin kita berdoa. Doa itulah senjata kita orang beriman. Usaha juga. Usaha tanpa doa namanya sombong. Doa tanpa usaha namanya omong kosong. Maka usaha dan doa itu 50-50. Jadi sampai tidak berdoa. Ya banyak berdoa apalagi di zaman sekarang ini, pandemi belum berakhir. Doa itulah senjata kita, banyak-banyak berdoa. Oke, selalu berdoa kan, habis sholat banyak berdoa, minta kesehatan, ya kesehatan badan, orang-orang yang kita cintai sehat, kita juga sehat, guru-guru kita sehat. Itu makna dari simbol dari huruf nun itu. Banyak menengadahkan tangan. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa silahul mu'min, doa itu senjata kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. 4 itulah alamatul i'rab. Ya, kalau dihubungkan dengan kalau ingin menjadi orang yang mulia, itu ada simbol dari huruf alamat i'rab itu. Yang pertama adalah huruf dhamma, artinya berkumpul. Dha mim, berkumpul artinya apa? Orang yang mau mulia di sisi Allah, di sisi manusia, dia suka berkumpul dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang baik. Yang kedua huruf waw. Waw itu simbol bentuk hurufnya besar, tapi dia merunduk, sujud dia kembali. Meskipun dia punya kelebihan, keistimewaan, apapun potensinya, dia tidak pernah besar diri, dia tidak sombong. Yang ketiga adalah huruf alif. Alif itu simbolnya apa? Dia tegak lurus berdiri. Apapun masalah yang dihadapinya, ya, dia akan tetap tegak berdiri. Ya, apapun masalahnya dia akan bisa untuk menghadapi masalahnya. Yang terakhir huruf nun, bentuk simbol dari sikap dia mau menampung, meminta, berdoa, menengadahkan kepada Allah. Ya, karena simbol dari sikap nun itu berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Orang yang tak berdoa kepada Allah berarti dia sombong dia. Ya, karena doa itulah senjata kita orang yang beriman. Inilah simbol dari alamatul i'rab yang mudah-mudahan menjadi simbol dari orang-orang yang mulia dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dimuliakan itu. Demikian kultum kita pada kesempatan yang mulia ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, silap dan salah merupakan kedaipan, kelemahan, kefakiran dan ilmu yang Ustaz miliki. Akhirul kalam, tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi